Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Febri Trisaniko, NPM 2011080156 dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di video kali ini saya akan melaksanakan tugas laporan studi kasus pada anak SMA, mata kuliah studi kasus pada anak remaja, dosen pengampu Bunda Eka Putri Ramadhani MGZ. Baiklah, sebelum memasuki pemaparan materi pada hari ini, saya harap kepada teman-teman semua dapat menyaksikan video ini supaya apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Pemaparan studi kasus pada anak SMA dengan tema kurangnya perhatian terhadap anak SMA yang diberikan oleh orang tua. Pertama, pengertian kasus yang dibahas. Orang tua yang memberikan perhatian yang baik terhadap anaknya mampu memberikan pengaruh yang positif terhadap anak, sedangkan orang tua yang kurang memberikan perhatian terhadap anaknya akan memberikan pengaruh yang negatif terhadap anaknya. Hal ini telah terbukti dalam hasil penelitian sebagai salah satu faktor penting dalam pengusahaan anak dalam keluarga. Perhatian merupakan pemusatan perhatian terhadap segala aktivitas yang dilakukan kepada anak oleh orang tua. Dengan penuh jiwa dan kesadaran, perhatian adalah pemusatan tenaga psikis tertuju kepada suatu objek. Banyak sedikitnya kesadaran yang menyertai sesuai aktivitas yang dilakukan. Perhatian orang tua terhadap anak dalam pendidikan sangat penting karena keluarga adalah pendidikan informal yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anak. Misalnya orang tua yang kurang perhatian terhadap anaknya karena sibuk dengan pekerjaan atau lainnya, maka masalah belajar dan tidak berminat untuk belajar karena tidak ada yang mempengaruhi atau memberi semangat untuk belajar. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 mengemukakan bahwa kewajiban orang tua adalah mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi, menumbuhkan, kembangkan anak sesuai dengan kemampuan dan minat bakat lainnya. Yang ketiga, mencegah terjadinya perkawinan pada anak usia dini. Selanjutnya, tujuan identitas kasus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk penyebab, pengaruh, dan prognosis guru BK pada siswa yang kurang mendapat perhatian orang. Jenis penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Yang selanjutnya, sarana studi kasus. Sarana yang dilakukan atau yang digunakan oleh guru BK di sekolah yaitu konseling menjadikan anak yang malas dalam segala hal. Konseling menjadi anak yang durhaka kepada Tuhan dan orang tua. Yang ketiga, tidak ada motivasi berubah. Yang keempat, kenakalan siswa akan semakin bertambah. Dan yang terakhir, siswa cenderung mencari perhatian dalam hal yang tidak baik, melanggar norma-norma agama. Selanjutnya, metode dan alat pengumpulan data. Pengumpulan data dalam layanan studi kasus pada siswa yang kurang mendapat perhatian orang tua, yaitu yang digunakan metodenya yaitu observasi, liger nilai, wawancara, instrumen, angket DCM, sosiometri, kunjungan rumah, dan angket orang tua. Selanjutnya, pelaksanaan. Yang pertama, analisis. Program layanan bimbingan siswa ini dilakukan untuk membantu siswa dalam mencegah masalah yang dihadapi. Identitas siswa yang bernama atau inisial R, kelas 11 atau kelas
2 SMA, jenis kelamin laki-laki, tepat tanggal lahir kota bumi 29 Agustus 2002, agama Islam, alamat Panaragan, Tulang Bawang Barat, orang tua, status anak kandung anak ketiga, identitas orang tua, nama ayah disamarkan, nama ibu disamarkan, agama kedua orang tua Islam, keterangan sekolah TK Al-Furqon, Panaragan Jaya, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kecamatan Tulang Bawang Tengah. SDN 1 Panaragan, SMP Karya Bakti, SMA Seman 1 TBT. Pernah tidak naik kelas? Tidak. Pernah tidak lulus sekolah? Tidak pernah. Diagnosis. Baiknya selanjutnya adalah diagnosis. Diagnosis pada anak yang mengalami kekurangan dalam hal perhatian orang tua, yaitu yang pertama, kasus mengalami permasalahan mental dan suka membantah. Intinya, masalahnya adalah pada masalah spiritual atau durhaka kepada orang tua serta Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kasus mengalami salah pergaulan yang mengakibatkan menjadi pribadi yang tidak bisa mengontrol diri pada pergaulan, dan kasus mengalami permasalahan dengan teman sekelas. Dan yang ketiga, kasus mengalami permasalahan dalam belajar yang menjadikan ia mendapat nilai yang rendah pada beberapa mata pelajaran, seperti beberapa nilai mendapat nilai C atau poin C. Kasus yang terakhir yaitu mengalami permasalahan pada perencanaan diri dalam melanjutkan sekolah dan keinginan untuk bekerja. Selanjutnya, prognosis. Prognosis bidang kepribadian yang pertama, kasus mengalami permasalahan mental dan suka membantah. Inti masalahnya adalah pada masalah spiritual, durhaka kepada Tuhan dan orang tua. Layanan yang digunakan adalah konseling individu dengan pendekatan spiritual dan kunjungan rumah yang melibatkan guru BK dan wali murid. Yang kedua, bidang sosial. Kasus mengalami salah pergaulan yang mengakibatkan menjadi pribadi yang tidak bisa mengontrol diri pada pergaulan, dan kasus mengalami permasalahan dengan teman kelas. Layanan yang digunakan adalah konseling individu dengan pendekatan realitas yang melibatkan guru BK, wali kelas, dan guru bidang studi kasus. Selanjutnya yang ketiga, bidang belajar. Kasus mengalami permasalahan dalam belajar yang menjadikan ia mendapat nilai yang rendah pada beberapa mata pelajaran, seperti beberapa nilai mendapat poin C. Layanan yang diberikan adalah konseling kelompok dengan pendekatan yang melibatkan wali kelas dan guru studi kasus. Selanjutnya yang terakhir, yaitu yang keempat, bidang karir. Kasus mengalami permasalahan pada perencanaan diri dalam melanjutkan sekolah dan keinginan untuk bekerja. Layanan yang diberikan ialah konseling karir yang melibatkan guru BK dan wali murid. Selanjutnya, treatment. Treatment yang digunakan yaitu atau treatment dalam melaksanakan studi kasus ini yaitu pengaruh kurangnya perhatian orang tua terhadap siswa ialah pada prestasi belajar siswa yang menurun dikarenakan siswa jarang berada di rumah untuk belajar, lebih banyak berada di luar lingkungan. Kemudian hubungan sosial siswa menjadi tersolisar pada keluarga dan lingkungan yang menjadikan siswa menjadi kurang bersosialisasi dengan keluarga atau tetangga. Prognosis yang dilakukan guru bimbingan konseling terhadap siswa yang kurang mendapat perhatian orang tua ialah memberikan layanan seperti layanan konseling individu, konseling kelompok, konseling karir, dan kunjungan rumah. Berdasarkan penelitian yang relevan bahwa perhatian orang tua yang sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap lingkungan, kecerdasan, kepribadian, dan tingkat ketaatan siswa kepada Tuhan dan orang tua. Maka setelah melakukan studi kasus,
pada siswa yang mendapat perhatian orang tua. Didapatkan faktor dan penyebab kurangnya perhatian orang tua kepada siswa. Selanjutnya, yang terakhir, follow up atau tindak lanjut adalah usaha yang ditempuh untuk memantau perubahan siswa setelah mendapat bantuan dalam memecahkan masalah. Tindak lanjut yang dilakukan adalah terus memantau perkembangan belajar siswa dengan mengobservasi tingkah laku pada saat melakukan bantuan serta dengan mengadakan wawancara dengan siswa serta langsung teman siswa atau serta guru. Dengan bantuan layanan studi kasus yang diberikan, diharapkan menjadi perubahan yang positif pada siswa, sehingga timbul motivasi untuk memanfaatkan waktu efektif untuk belajar dengan tekun. Berupaya untuk dapat meningkatkan kemampuan belajar siswa, dan diharapkan siswa dapat lebih aktif dalam diskusi kelas, sehingga hal ini juga dapat meningkatkan prestasi belajar siswa di sekolah. Selama proses bantuan dilakukan menunjukkan adanya perubahan yang positif dari siswa, yaitu siswa menjadi lebih aktif atau bertanya, mengemukakan pendapat dalam diskusi, dan lebih fokus dalam kegiatan belajar mengajar, serta lebih mendekatkan diri terhadap dunia luar atau bersosialisasi lebih baik lagi dari sebelumnya. Baik, kesimpulan dari materi yang telah saya bahas atau studi kasus yang telah saya bahas yaitu berdasarkan analisis data sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk kurangnya perhatian orang tua terhadap siswa ialah kurangnya perhatian orang tua dalam mengasuh anak. Seperti orang tua tidak memberikan perhatian terhadap pendidikan, sosial, dan tumbuh kembang anak. Faktor penyebab kurangnya siswa mendapatkan perhatian orang tua dikarenakan keadaan ekonomi, sosial, dan tingkat ketaatan orang tua dalam beribadah yang kurang baik. Pengaruh kurangnya perhatian orang tua kepada siswa ialah prestasi belajar siswa yang menjadi menurun, serta hubungan sosial siswa juga menjadi bermasalah, baik di rumah maupun di sekolah, dan kasus mengalami permasalahan mental dan suka membantah Tuhan dan orang tua. Kemudian juga kasus mengalami permasalahan pada perencanaan diri dalam melanjutkan sekolah dan keinginan bekerja. Layanan yang diberikan kepada siswa seperti layanan konseling individu, konseling kelompok, atau mengatasi permasalahan sosial, belajar, pribadi, dan karir yang ada pada siswa, dan melakukan kunjungan rumah untuk lebih menguatkan perubahan yang terjadi pada siswa. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi atau kesalahan dalam kata, saya mohon maaf kepada Allah saya manapun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.